Akibat hujan deras, wilayah Badung, Bali dilanda banjir. Sejumlah warga dan wisatawan asing dievakuasi menggunakan perahu karet. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor 105.000 kendaraan niaga dari India. Seruan Dasko didukung Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan sejumlah pengusaha otomotif. 25 anggota Garda Nasional Meksiko tewas dalam aksi balasan dari kelompok kartel narkoba usai pemimpin mereka ditembak mati aparat keamanan. Sejumlah bangunan dihancurkan dan dibakar dalam aksi balas dendam ini. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Kita awali Kompas Petang, informasinya dari Karawang, saudara, di mana ada kebakaran yang menghanguskan sejumlah ruko di Karawang, Jawa Barat. Api diduga berasal dari korsleting colokan listrik. Kebakaran menghanguskan 4 ruko di kawasan pertokoan Citra Kebun Mas, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Salah satu toko yang menjual plastik dan bahan kue ikut hangus terbakar. Saksi menyebut kebakaran berasal dari korsleting colokan listrik yang lupa dicabut. Tugas pemadam kebakaran dari kabupaten membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Kebakaran sempat menimbulkan kemacetan akibat banyak warga yang melihat. Saudara, seorang advokat menjadi korban penusukan oleh diduga debt collector di Jalan Palem Semi, Kecamatan Kelapa Indah, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa ini terjadi saat pelaku hendak menarik satu mobil milik korban. Istri korban berteriak minta tolong melihat kondisi sang suami yang mengalami luka tusuk di bagian perut. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Peristiwa ini terjadi saat 3 orang diduga debt collector hendak menarik satu unit mobil jenis minibus milik korban. Korban ditusuk karena menolak menyerahkan mobilnya. Video amatir lain merekam saat istri korban berteriak minta tolong kepada warga saat suaminya menjadi korban penusukan oleh diduga anggota debt collector. Mobil korban pun dibawa kabur oleh para debt collector. Polisi membenarkan peristiwa itu terjadi pada Senin sore. 3 orang diduga debt collector melakukan penusukan terhadap korban yang bertempat tinggal di Palem Semi, Kecamatan Kelapa Indah, Kabupaten Tangerang, Banten. Sampai saat ini polisi Kelapa II melakukan pengejaran terhadap 3 oknum debt collector yang melarikan diri. Diduga ada 3 oknum pelaku debt collector yang akan melakukan penarikan kendaraan Fortuner di kediaman korban. Kapolres juga sudah mendatangi korbannya semalam di rumah sakit. Kemudian dari kami anggota masih ada di lapangan untuk tetap melakukan pengejaran fokus agar kasus ini bisa terungkap. Yang juga jadi sorotan kami, saudara, hujan deras di wilayah Badung, Bali akhirnya dilanda banjir. Sejumlah warga dan wisatawan asing dievakuasi menggunakan perahu karet.
Sejumlah turis asing ikut dievakuasi dari tempat menginap mereka, saudara, menggunakan perahu karet oleh petugas TNI Polri. Selain menutup akses jalan, banjir juga merendam pasar di Banjar Padang Sumbu, perbatasan Denpasar dengan Badung. Salah seorang pedagang bilang air banjir kali ini merupakan yang paling parah. Tapi memang sering banjir sini, Bu? Nggih, sering banjir. Setiap hujan kan banjir? Setiap hujan banjir nih. Tapi ini paling parah nggak, Bu? Atau sebelumnya? Niki paling parah niki, sudah ketiga kalinya sampun niki. Tapi yang paling parah niki gitu. Sampai ketinggiannya sampai berapa, Bu? Kalau yang dulu-dulu paling ya selutut. Sekarang udah segini sepinggang. Ini udah agak surut sedikit. Oh, tadi dapat sepinggang? Nggih, sepinggang. Banjir juga melanda Jalan Bypass Ngurah Rai Bali, saudara, tepatnya di Simpang Dewa Ruci. Genangan air menutup badan menuju arah Denpasar. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 maupun roda 2 mogok akibat menerjang banjir. Personel Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar bersiaga mengatur lalu lintas untuk kendaraan yang melintas agar tidak tersendat. Ya, kita tadi melakukan upaya rekayasa lalu lintas di Sanggaran. Sanggaran itu simpang Sanggaran masuk tol itu. Kita buka tutup maupun pengalihan arus ke kendaraan yang mau ke arah underpass Dewa Ruci ini kita arahkan ke tol. Itu yang pertama dulu. Baru tadi pagi sekitar pukul jam 12-an lah itu 12 kurang 15 lah itu 2 lajur ya. 2 arah yang berlawanan bisa normal kembali ya. Kita pantau bagaimana kondisinya saat ini. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Putu Wara dan juru kamera Komang Suwabawa di Badung, Bali. Selamat petang, Wara. Ini beberapa hari terakhir wilayah Bali ini dilanda hujan yang mengakibatkan banjir. Kondisinya saat ini seperti apa? Baik, terima kasih Aris dan juga saudara. Bahwa memang betul sekali saat ini di beberapa titik khususnya Denpasar Badung memang tergenang banjir. Dan selain itu juga di beberapa kabupaten juga terdapat banjir dan tanah longsor, kemudian ada yang juga pohon tumbang. Itu disebabkan oleh saat ini di Februari sebetulnya masih termasuk dalam puncak musim hujan di Provinsi Bali, tepatnya di akhir Februari ini begitu ya. Jadi sebetulnya hujan sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut tanpa henti dari hari Minggu pagi tanggal 22 Februari 2026. Jadi dari hari Minggu pagi itu hujan sudah terus turun dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi kadang-kadang gerimis, kemudian kadang-kadang juga sangat deras begitu. Jadi tidak ada jeda sama sekali dan itu membuat kemudian debit air di sungai, kemudian di rumah-rumah warga juga tertampung airnya, kemudian mengalir ke drainase dan jika drainasenya tidak mencukupi begitu, tidak sebanding dengan debit airnya, itu mengakibatkan kemudian banjir di jalan raya, kemudian ada di gang-gang warga juga terdapat genangan-genangan seperti itu. Jadi saat ini saya sudah berada di Jalan Dewi Sri, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta. Jadi sebetulnya lokasi di Dewi Sri ini merupakan jalur utama menuju sentral parkir Kuta. Jadi sebetulnya saat ini di kawasan Dewi Sri sendiri di pukul 5.11 WITA saat ini sudah mulai surut ya banjirnya, tapi dari sejak dini hari sebetulnya banjir artinya air sudah mulai naik setinggi lutut orang dewasa dan sebetulnya di belakang saya saat ini mungkin tidak begitu terlihat banjirnya, tapi jika kita lurus sedikit ke belakang, nah itu bisa mungkin masih selutut banjirnya. Jadi memang walaupun kondisinya sudah mulai surut, lalu lintas yang menuju sentral parkir Kuta itu masih tidak bisa melintas begitu. Jadi kebanyakan masyarakat yang ingin lewat di kawasan Dewi Sri ini harus memutar balik untuk mencari jalur alternatif yang lain. Sejumlah wilayah nampaknya masih tergenang banjir begitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Putu Farah dan juru kamera Komang Suwabawa atas informasinya dari Bandung, Bali.
Tetap bersama kami saudara, usai jeda, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyebut telah mengusut kasus sejumlah penerima beasiswa yang diduga melanggar aturan karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai ketentuan. Sorotan lain di Kompas Petang, saudara, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Saudara, Lisnawati, ibu kandung remaja 13 tahun yang tewas diduga dianiaya ibu tiri, melaporkan mantan suaminya yang juga ayah kandung korban ke Polres Sukabumi. Dasar pelaporan adanya unsur pembiaran, kelalaian, dan penelantaran terhadap almarhum. Lisnawati, ibu kandung NS, melaporkan AS, ayah kandung anaknya yang meninggal karena diduga dianiaya ibu tiri, ke Polres Sukabumi. Dasar laporan dibuat karena terdapat unsur kelalaian, pembiaran, dan penelantaran ayahnya kepada almarhum semasa sakit. Menurut kuasa hukum Lisnawati, laporan ini berdasarkan serangkaian fakta mulai dari percakapan ayah korban dan kliennya. Ibu kandung korban mengaku sudah 4 tahun tidak bertemu anaknya karena dihalang-halangi mantan suaminya. Ia pun tidak berani mencari karena trauma dengan KDRT yang dialami selama berumah tangga. Melapor sebagai korban yang telah kehilangan anaknya. Jadi patut diduga akan adanya kelalaian dan pembiaran di sini. Maka klien kami menguasakan kepada kami untuk melapor saudara AS. Kan saudara AS, anak itu dari kecil sampai umur 7 tahun dirawat oleh ibunya dalam keadaan sehat, kan bahagia dan sebagainya. Nah, ketika kan berpindah alih kepada ayahnya, kan kalian tahu apa yang terjadi. Kan mengakibatkan apa? Kita nggak usah bicara lagi lah apa yang terjadi. Nah, yang kita bingung bahwa kan ada perubahan fisik misalkan. Terakhir komunikasi 4 tahun yang lalu nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak sama sekali. Alasannya apa katanya, Bu? Alasannya emang dibatas-batasi sama ayah. Sering Termasuk sama almarhum tidak, Bu, waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi ya. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu sama anak saya bari bawa motornya di Abu. Tragedi memilukan kembali menjadi sorotan masyarakat ketika seorang remaja 13 tahun di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia karena diduga dianiaya ibu tiri. Dari pemeriksaan sementara, terdapat luka melepuh di sekujur tubuh korban yang disebabkan luka bakar. Selain itu terdapat pembengkakan di dalam organ. Polisi kini masih menunggu hasil otopsi lanjutan di laboratorium Jakarta untuk memastikan penyebab kematian korban. Ayah kandung korban, Anwar Satibi, bilang dirinya langsung pulang saat mengetahui sang anak mengalami demam tinggi. Anwar pun mengaku kaget ketika melihat kondisi anaknya yang mengalami luka melepuh di tubuhnya. Sampai di rumah, saya kaget melihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya siranya seperti ini?" Gitu. Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Ditanya lah ini anak, gitu ditanya. Ya ngaku dikasih minum air panas. Makanya Kapolres Sukabumi AKBP Samian menyatakan pihaknya meyakini ada tindak pidana dalam kasus meninggalnya anak dengan luka bakar di Sukabumi, Jawa Barat. Selain menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, polisi telah memeriksa 16 saksi termasuk terduga pelaku penganiayaan ibu tiri korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS.
Sementara itu, ibu kandung korban telah membuat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lisnawati membuat aduan untuk mencari keadilan dan titik terang atas penyebab kematian anaknya yang meninggal dengan luka di tubuhnya. Ibu kandung korban mengaku terakhir bertemu anaknya saat sang anak masih berusia 7 tahun. Nggak boleh ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun. 7 tahun ke belakang, 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Kabar Nizam meninggal dunia gitu, tahu dari siapa gitu Bu? Dari ayahnya. Langsung. Sempat dihubungi ayahnya. Bahkan anak saya sakit gitu. Anaknya sempat ketemu pada saat anak saya di rumah sakit? NS, remaja berusia 13 tahun, meninggal dunia setelah 8 jam menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas di Tual, Maluku, diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Bribda MS menjalani sidang etik lebih dari 13 jam saudara di ruang sidang disiplin Komite Kode Etik Polda Maluku pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Sidang dihadiri oleh 14 saksi, orang tua korban hingga pengawas eksternal. Dalam sidang etik ini saudara, Bribda MS terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah. Bribda MS diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan yang disampaikan tersebut, terduga pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Demikian. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Perintahkan untuk diberikan tindakan berat-berat. Tidak hanya dipecat dengan tidak hormat, Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas di Tual, Maluku, juga akan menghadapi proses pidana yang akan berlangsung di Polda Maluku. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan telah menginstruksikan penuntasan kasus tersebut dengan tindakan tegas dan transparan. Jenderal Listio juga memerintahkan hukuman seberat-beratnya pada pelaku. Memerintahkan kepada Kapolda, Kadifropam ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Saya perintahkan untuk diberikan tindakan berat-berat. Respons kasus kekerasan oleh aparat Polri yang terus berulang, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menyebut reformasi kultur di internal Polri perlu segera dilakukan. Salah satunya mereformasi budaya kekerasan. Kalau paradigmanya itu penguasa, dia akan cenderung ya budaya kekerasan tanpa melihat fakta-fakta bahwa orang harus dilindungi. Maka di sini kita desakkan, yang itu sudah sering kami sampaikan, dan kami juga melihat sebenarnya Polri sudah ada komitmen untuk ke sana. Paradigma dari penguasa hukum menjadi pelayan hukum. Sementara itu, YLBHI mendesak perbaikan struktural menyeluruh di tubuh Polri. Salah satunya dengan membatasi peran BRIMOB dalam urusan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan demo atau sengketa lahan. Pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai BRIMOB digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan BRIMOB dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Soal desakan menghilangkan peran BRIMOB di masyarakat, Ketua MPR Ahmad Muzani menilai Kapolri perlu memerhatikan dan mempelajari masukan masyarakat. Perlu diperhatikan dengan baik karena itu adalah harapan yang juga memberi kebaikan kepada aparat kepolisian
Dan saya kira pimpinan polisi, pimpinan Polri akan mendengar, mempelajari pandangan-pandangan itu dengan baik, bijak, dan pada waktunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang benar. Rentetan kasus demi kasus yang menimpa institusi kepolisian menjadi catatan dan evaluasi di tengah perbaikan reputasi Polri. Publik pun berharap Polri benar-benar bisa melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permade. Saudara Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, buka suara terkait impor 105.000 unit kendaraan pickup dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Angelo menjelaskan sebelumnya telah membicarakan pada sejumlah produsen mobil untuk kebutuhan pickup Koperasi Merah Putih, namun tidak ditemukan kesepakatan. Angelo bilang Agrinas Pangan dapat melakukan efisiensi lebih dari 46 triliun rupiah dengan impor pickup dari India. Mengenai permintaan DPR untuk menunda impor, ia akan patuh. Sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar 46 triliun 570.000. Koperasi Merah Putih ini kita supply dengan mobil pick up dari Mahindra dan Tata. Tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat. Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor kendaraan-kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih. Dasko mengatakan telah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana impor 105.000 mobil pickup dari India ditunda. Posisi presiden yang masih berada di luar negeri menjadi pertimbangan. Pembahasan mengenai detail rencana itu akan dibahas selepas kunjungan presiden kembali ke Indonesia. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan impor 105.000 mobil pickup dari India untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih. Wakil Ketua Kadin Saleh Husin bilang, produsen otomotif dalam negeri mampu menyediakan kebutuhan mobil pickup untuk Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, juga harus mempertimbangkan ketersediaan suku cadang, karena biaya perbaikan dikhawatirkan membebani keuangan negara. Sementara di mata produsen otomotif dalam negeri, dengan menggunakan mobil produksi dalam negeri, dapat menciptakan multiplier effect bagi industri otomotif. Mobil pick up untuk kebutuhan koperasi desa itu kan dengan jumlah yang begitu besar, kami menghimbau agar Bapak Presiden kalau bisa membatalkan rencana tersebut, karena apa, produksi di dalam negeri juga sudah bisa mencukupi dan kapasitasnya jauh melebihi daripada apa yang dibutuhkan. Yang perlu dipikirkan adalah nanti after sales-nya. Kan itu kan begitu masuk tahun kedua kan pasti udah membutuhkan suku cadang. Nah, tentu diperlukan suku cadang. Kalau misalnya mobilnya itu impor, bisa bayangkan berarti nanti mobilnya antar tinggal bangkai.
Nah ini yang tentu akan jauh lebih mahal nanti berkaitan itu kan kembali lagi pada uang negara. Nah, ini 105.000 unit ini 24 triliun itu kontribusinya terhadap nilai tambah tier 1, tier 2, tier 3 forward and backward lingkar sini ini bisa sampai 30 triliun. Jadi dengan 24 triliun itu kita hasilkan nilai tambah baik ke komponen, ke supporting service, kos-kosan dan lain-lain itu bisa sampai 30 angkutan di sekitar itu 30 triliun. Jadi kenapa ini kita berikan ke sana? Dan kesempatan kerja ini bisa kita naikkan pertambahan untuk kesempatan kerja dan devisa nggak perlu keluar. Ini bisa mengakumulasi kemampuan produksi pickup Indonesia ke depan. Dari laman dan media sosial Tata Motor Indonesia, kendaraan pickup 4x4 yang dimiliki Tata Motor merujuk pada Tata Xenon. Pickup double cabin, namun di laman penjualan pickup jenis ini tidak tersedia. Sementara truk dengan 6 roda merujuk pada Tata Prima, sejenis dump truck bermesin diesel 6.700 cc. Sementara itu untuk pickup 4x4 dari Mahindra memproduksi pickup single dan double cabin dengan mesin turbo diesel. Kita bahas rencana impor 105.000 mobil dari India yang belakangan diminta DPR untuk ditunda. Bersama anggota DPR Komisi 6 DPR Fraksi Demokrat Herman Hairon dan pengamat otomotif Bebin Juwana. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Kalau kita membayangkan dampak ekonominya, kebutuhan suku cadangnya Pak Bebin, kalau alasannya adalah karena perusahaan domestik tidak bisa memenuhi kebutuhan, kemudian harganya juga lebih mahal daripada yang di India. Ini mengimpor 105.000 mobil pick up dari India adalah keputusan yang bijak tidak? Sama sekali tidak. Alasannya? Industri otomotif yang ada di negara kita itu pasti mampu mensuplai, membuat, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kenapa harus order segitu banyak ke India? Apa yang nggak bisa? Saya coba membayangkan. Untuk daerah-daerah terpencil yang jalannya pun tak lebar, kita ada 2 merek yang memang punya pickup kecil, Suzuki dan Daihatsu. Untuk ukuran yang sedang, ada yang namanya Isuzu. Untuk yang besar, Hino dan Mitsubishi. Itu raja jalanan di negara kita. Nggak usah dibahas lagi jaringan spare part, jaringan perawatan. Mereka bisa tanggung jawab. Apa yang dibutuhkan? 4x4. Tinggal sampaikan. Tidak mungkin dijawab bahwa prinsipal mereka tidak bisa bantu. Kalau ini adalah order pemerintah, pasti bisa. Saya yakin itu. Oke. Kemudian kalau yang dipakai alasan adalah harga. Lah kita kan tahu harga kendaraan di negara kita 40% itu kandungannya adalah pajak. Kalau yang pakai pemerintah pajaknya dihapus, mendadak itu kendaraan harganya turun separuh. Apanya yang tidak bisa tuh apanya? Oke, kalau misalnya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menggunakan produk domestik, Kang Hero. Sebelumnya Kang Hero, tapi sampai Oke, Pak Bebin sebentar. Sebentar Pak Bebin. Oke, kalau gitu Kang Hero, sebenarnya sebelum akhirnya diputuskan mau mengimpor 105.000 kendaraan, sudah ada koordinasi dulu belum dari Agrinas ke DPR? Ya, sebetulnya kami ada rencana rapat sebelumnya, tapi pada waktu itu batal ya. Dan saya beberapa kali tentu mengikuti perencanaan terkait dengan penggunaan anggaran blokir dana desa yang dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Hampir semuanya tentu kami setujui karena memang ini menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Namun tentu kami tidak melihat bahwa tiba-tiba ada impor gitu. Karena pada waktu pembahasan kami justru lebih fokus bagaimana membahas tentang pembangunan kantor, pembangunan gudang, fasilitas, infrastruktur, dan nanti ada pengadaan mobil. Tidak disebutkan bahwa ini akan impor dari India dan lain sebagainya, termasuk berapa besaran modal kerja. Kami setuju saja dengan perencanaan itu. Namun kalau kemudian bahwa konteksnya kemudian ada penyeragaman dengan impor mobil dari India 105.000 unit, tentu ini yang menurut saya jauh dari harapannya Presiden Prabowo gitu, yang ingin memajukan industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, dan tentu pada akhirnya juga bisa mendorong tumbuh dan berkembangnya industri nasional kita. Artinya Kang Hero, artinya kalau misalnya DPR meminta untuk ditunda dulu karena memang menemukan ada ketidakselarasan dengan tujuan sebenarnya. Ada yang salah di situ? Ya kalau saya sih berpandangan kok semakin jauh dari apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo Subianto, bahwa berbagai hal yang tentu ini menjadi kebutuhan program-program strategis ya seoptimal mungkin dipenuhi oleh kebutuhan dalam negeri. Karena akan menciptakan value, akan menciptakan nilai tambah yang ini juga akan bisa menggerakkan sektor-sektor lainnya, multiplier efeknya akan bergerak. Nah tapi bisa sampai akhirnya ada keputusan ini mau impor 105.000 mobil, itu gimana ceritanya? Itu dia tidak pernah ada dibicarakan, ya. Jadi di DPR tidak pernah dibicarakan, dan saya kira tidak perlu homogen lah. Tidak perlu bahwa semuanya harus seragam mereknya. Toh juga banyak merek-merek dalam negeri yang dalam situasi ekonomi saat ini, dalam situasi permintaan sedang stuck bahkan relatif menurun, tentu dengan kebutuhan program strategis pemerintah ini akan mendongkrak terhadap gairahnya industri dalam negeri. Nah jadi kalau kemudian dialokasikan dari impor, menurut saya bertentangan dengan keinginan Presiden terkait dengan bagaimana value dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Oke, kalau gitu kan ini ditunda. Tapi kalau Pak Bebin, Anda membandingkan produk pickup yang diproduksi dari India ini dan apa yang kita punya di domestik, apakah memang ada perbedaan kualitas yang jauh? Saya yakin tidak ada perbedaan kualitas. Kita bisa mau yang seperti apa, kita pasti mampu membuat. Industri otomotif kita sudah dibangun lebih dari 30-40 tahun. Pasti bisa. Kenapa harus impor? Apa yang demikian istimewa sehingga membuat keputusan untuk membeli dari India? Tolong jabarkan. Karena pickup 4x4. Karena pickupnya diesel. Kita punya pickup diesel. Mau dibuat 4x4 tinggal lapor sama prinsipal. Khusus untuk proyek ini adalah 4x4, bisa dibuat. Dan lagi-lagi jaringan sudah ada. Kebetulan industri ini sedang sakit. Tahun lalu hanya jualan 800.000 unit. Itu pun karena ada 100.000 unit EV. Kalau tidak ada EV-nya, sudah tahu berapa angkanya. Kita biasa menjual 1 juta sampai 1.100.000 unit. Berapa kita? Kalau 105 ini dipakai dari dalam negeri kan lumayan bantu angka penjualan. Oke, Pak Bebin, berarti kalau misalnya impor ini tetap dilanjutkan, apa dampak yang bisa terjadi untuk pengusaha otomotif di dalam negeri? Ya, sekarang jualan sedang susah. Tahu-tahu datang pickup-pickup seperti ini. Dan apakah yakin pickup ini bisa dipakai di dalam negeri? Selnya India itu euro berapa? Mau dimasukkan biodiesel yang ada di pelosok-pelosok? Nah, coba deh kalau bisa tahan 6 bulan. Oke. Rontok mobil itu. Oke, kalau gitu saya juga mau tanya Kang Hero. Kang Hero, ini kan memang akan ditunda dulu. Keputusannya sampai Presiden pulang lagi ke Indonesia. Tapi nanti ketika sudah pulang, pertimbangan-pertimbangan apa yang akan dilaporkan oleh DPR kepada Presiden nanti? Ya, sebaiknya Agrinas membahas dulu lah ini di DPR, karena anggaran yang dikeluarkan juga kan cukup besar. Dan ini akan dipergunakan untuk masyarakat kita, bukan di perkotaan, di pelosok-pelosok yang jauh di sana. Apakah after sales-nya juga dijamin? Suku cadangnya apakah sudah disiapkan?
Bagaimana kalau terjadi mogok dan lain sebagainya, mesinnya macet dan lain sebagainya. Apakah sudah disiapkan teknisi-teknisi di seluruh pelosok ya. Jadi karena 105 ini kan tidak ngumpul dalam satu wilayah, tidak mengumpul di salah satu area, tapi tersebar di seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Yang itu nanti terpencil-pencil. Dan apakah mereka sanggup untuk bisa membangun after service-nya dengan membangun tempat-tempat reparasi, siap mentraining dan lain sebagainya, kan butuh waktu. Dan lagi pula menurut saya, kalau melihat situasi industri otomotif hari ini menyakitkan gitu ya. Kalau kemudian pemerintah memiliki anggaran dan program strategis, justru malah berpaling kepada pihak lain yang sesungguhnya seharusnya meningkatkan bagaimana peran negara juga meningkatkan terhadap peran industri otomotif dalam negeri saat ini. Tapi sebenarnya Kang Hero, kita punya anggarannya untuk membeli 105.000 mobil. Sudah dianggarkan. Memang itu dari anggaran 3 miliar, 1,6 itu adalah dialokasikan untuk membangun sarana dan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih. Saya sudah ngecek di beberapa desa sudah dibangun. Kemudian 500 juta untuk modal kerja dan sisanya adalah untuk membeli sarana lainnya. Salah satunya adalah untuk pengadaan kendaraan. Jadi saya kira sudah ada gitu. Ini yang harus dipertimbangkan betul, di mana memiliki nilai tambah bagi pembangunan bangsa kita, meningkatkan peran-peran industri dalam negeri, dan ya jangan merepotkan lah after sales service-nya, jangan merepotkan masyarakat nantinya. Kasihan nanti kepala desa-desa yang dulu mereka anggarannya sekarang dipending karena untuk memprioritaskan Koperasi Desa Merah Putih, ternyata kemudian juga tersulitkan atau disusahkan dengan harus memelihara kendaraan yang belum familiar di wilayahnya. Kang Hero, dari Komisi 6 juga sempat ikut dalam pembahasan atau juga mendengar ketika Agrina sempat menawarkan sebenarnya untuk perusahaan otomotif dalam negeri, tapi tidak ada yang bisa cocok ini kayaknya. Enggak disebutkan itu. Tidak menyebutkan merek, tidak disebutkan perusahaan otomotif. Namun alokasi anggarannya disebutkan. Saya ikut rapat kok, dalam rapat itu saya ikut. Oke, kalau gitu, kalau Pak Bebin, menurut Anda sebenarnya keputusan ini baiknya ya ditunda, diomongin lagi nanti ketika Presiden pulang, atau batalin aja langsung? Batalin aja. Apa yang seharusnya paling dipertimbangkan? Industri otomotif yang ada di negara kita. Berarti tidak perlu diseragamkan, sesuaikan dengan kebutuhan, kaitkan dengan merek-merek yang ada, karena itu kan membuka lapangan kerja. Mungkin industri yang sedang sakit ini dengan beroperasi 1 shift mungkin bisa jadi 2 shift karena mengejar untuk bisa supply ke pemerintah, kan seperti itu. Ini akan sangat membantu. Dan ingat, negara kita sangat besar dari Sabang sampai Merauke. Mana bisa bangun jaringan dari Sabang sampai Merauke, mau dikasih waktu berapa lama? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Keburu rontok itu mobil. Berarti sebenarnya kita mampu ya, dan dorongannya adalah untuk dibatalkan saja. Pak Bebin Juwana, pengamat otomotif, dan Kang Herman Hairon, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Demokrat. Terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Kita tunggu nanti keputusan setelah Presiden pulang. Sehat selalu semuanya. Kami masih akan kembali dengan informasi 25 anggota Garda Nasional Meksiko tewas dalam aksi balasan dari kelompok kartel narkoba usai pimpinan mereka ditembak mati aparat keamanan. Sejumlah bangunan dihancurkan dan dibakar dalam aksi balas dendam ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menyebut telah mengusut kasus sejumlah penerima beasiswa yang diduga melanggar aturan karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai dengan ketentuan. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Sudarto, memastikan telah melakukan penelitian terhadap lebih
Dari 600 award LPDP berdasarkan laporan masyarakat, data imigrasi dan juga penelusuran media sosial para penerima LPDP, saudara. Dirut LPDP menegaskan tidak seluruh laporan otomatis berujung pelanggaran. Beberapa penerima beasiswa masih berada dalam masa magang atau tengah membangun usaha di luar negeri selama 2 tahun yang memang diperbolehkan sesuai dengan buku pedoman penerima beasiswa. Dari pemeriksaan tersebut, LPDP sudah memberikan sanksi termasuk pengembalian dana kepada 8 orang dan juga 36 orang lagi dalam proses pemeriksaan. Dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial award LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya. Dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Dwi Sasetyaning Tias, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video anaknya yang kini memiliki paspor warga negara Inggris. Pernyataan Dwi Sasetyaning Tias dalam unggahannya di medsos dinilai tidak pas bagi sebagian masyarakat. Sejumlah warganet menilai pernyataan Dwi tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang biaya pendidikannya didanai dari anggaran publik. Tak hanya itu, suami dari Dwi Sasetyaning Tias terindikasi sebagai salah satu penerima beasiswa LPDP yang saat ini belum kembali ke Indonesia. Menkyu Purbaya mengaku menyesalkan tindakan alumni LPDP yang disebut merendahkan Indonesia. Purbaya menegaskan LPDP telah memanggil suami Dwi Sasetyaning Tias dan ia berjanji akan mengembalikan uang beasiswa termasuk bunga yang menyertainya. Purbaya juga menegaskan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan dan tidak akan dapat bekerja di kantor pemerintah Indonesia. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan, dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP ya, kalau mau nggak seneng yang nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Dan saya pastikan yang ini akan di blacklist betulan dengan serius. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani menilai LPDP harus melakukan evaluasi total, dimulai dari perbaikan rekrutmen, perbaikan tujuan, dan keterbukaan akses. Penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara. Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Setelah postingannya viral dan memicu perdebatan, Dwi Sasetyaning Tias mengunggah permintaan maaf di media sosialnya. Ia mengakui kesalahannya dalam pemilihan kata dan mengunggahnya di media sosial sehingga menyinggung masyarakat Indonesia. Pasca peristiwa ini, Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Sudarto mengungkapkan pihaknya tengah menyelidiki 600 penerima beasiswa pemerintah terkait dengan pelanggaran pengabdian. Polemik ini menjadi pengingat bahwa beasiswa negara tidak hanya memberikan hak untuk belajar,
tetapi juga kewajiban moral dan hukum untuk berkontribusi bagi Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lain, pemerintah Meksiko mengerahkan sekitar 10.000 personel militer untuk meredam gelombang kekerasan yang pecah setelah tewasnya bos kartel narkoba paling diburu di negara tersebut. Gembong narkoba berjuluk El Mencho tewas dalam baku tembak dengan tentara di wilayah Tapalpa, negara bagian Jalisco. Tempat wisata paling populer di Jalisco, Puerto Vallarta, hancur lebur setelah anggota kartel mengamuk di kota itu sebagai tanggapan atas pembunuhan pemimpin kartel oleh pemerintah federal. Rekaman drone menunjukkan jalan-jalan kota yang sepi di mana beberapa mobil yang terbakar ditinggalkan setelah kekacauan. Banyak toko tutup, sementara yang lain dalam kondisi hangus dan puing-puing berserakan. Pihak berwenang Meksiko melaporkan 25 anggota Garda Nasional tewas dalam aksi balasan dari kelompok kartel narkoba. Selain anggota Garda Nasional, Kementerian Keamanan Meksiko menyebut ada 30 anggota kartel yang juga tewas dalam serangan. Sementara itu ada 70 orang ditangkap di 7 negara bagian. Kematian gembong narkoba El Mencho memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah ketika anggota kartel melancarkan aksi balasan. Pihak keamanan terus mewaspadai potensi eskalasi lanjutan dari kelompok kriminal terorganisasi tersebut. Gelombang kekerasan melanda sejumlah wilayah Meksiko setelah gembong kartel narkoba Nemesio Ruben Oseguera Cervantes yang dikenal sebagai El Mencho tewas dalam operasi militer. Sedikitnya 74 orang dilaporkan tewas dalam rangkaian operasi tersebut, termasuk 25 personel aparat keamanan. El Mencho jadi salah satu buronan yang paling diburu selama 1 dekade terakhir oleh pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Gubernur negara bagian Jalisco meminta warganya untuk tetap berada di rumah menyusul kerusuhan antara aparat keamanan dan pendukung kartel narkoba dan menetapkan Jalisco siaga merah. El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente, activamos el Código Rojo, mismo que continúa hasta este momento para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad y suspendimos el sistema de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población. Con el mismo objetivo di la indicación para que de manera preventiva sean suspendidas las actividades escolares, por lo pronto el día de mañana. Menyusul serangan kartel pasca El Mencho tewas, pasukan keamanan Meksiko mengerahkan personel dan puluhan kendaraan patroli, salah satunya di kota Toluca di Meksiko Tengah. Warga mengaku tak menduga ada sejumlah kerusuhan akibat serangan balik kartel El Mencho. Tanto policía aquí, ya hasta después ya me enteré que es por lo del señor que abatieron el día de hoy, por eso están haciendo todo este movimiento. Menurut otoritas Meksiko, penangkapan hingga tewasnya El Mencho merupakan hasil pengumpulan intelijen selama bertahun-tahun oleh Meksiko dan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 252 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapannya. Sorotan lain, Saudara, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kekuatan udara atau air power kini menjadi faktor yang sangat menentukan dalam konteks ancaman dan perang modern. SBY menyatakan doktrin lama yang cenderung mengutamakan angkatan darat kini harus bergeser karena peran dari air power sangat krusial. Doktrin pertahanan konvensional seperti pertahanan pantai dan juga gerilya dinilai kurang relevan menghadapi sistem persenjataan modern yang mampu menyerang dari jarak jauh lewat udara. Hal ini, Saudara, disampaikan oleh SBY saat memberikan kuliah umum di Lemhanas RI Jakarta. Indonesia pada dulu itu kan seolah-olah untuk Indonesia diutamakan angkatan darat army. Sekarang, to be frank, air power ini sangat penting. Ya, jadi kalau dulu hankam kata kita, kalau akan diserang kita serang di negaranya, meskipun tidak mudah.
kita hadang di sepanjang perjalanan, pertahanan pantai, pertahanan pulau-pulau besar, perang gerilya, serangan balas. Itu kan doktrinnya dulu. Sekarang begitu ada airstrike menghancurkan Jakarta, Pindad di Bandung, Pal di Surabaya, kota-kota yang lain, apa yang kita lakukan? Ayo. Saudara, salah satu menu berbuka puasa yang banyak diminati warga adalah nasi kapau yang ada di Kramat Senen, saudara. Usai jeda, kami ajak Anda, saudara, untuk jalan-jalan ke sana, melihat seperti apa antusiasme warga berburu nasi kapau untuk berbuka. Saudara, salah satu menu berbuka puasa yang juga banyak diminati adalah nasi kapau di Kramat Senen, Jakarta. Berbagai aneka lauk khas nasi kapau disajikan sejumlah pedagang di kawasan Kramat Senen ini. Beberapa di antaranya seperti dendeng balado, dendeng sapi cabai hijau, hingga berbagai masakan olahan gulai. Mulai dari gulai ayam, gulai tunjang, dan satu yang jadi ciri khas nasi kapau, gulai tambusu. Di Bandung, Jawa Barat, salah satu restoran, Imah Babaturan, menyediakan berbagai menu masakan Nusantara untuk pilihan berbuka puasa. Seperti soto Bandung, oseng cumi cabai hijau, oseng lidah sapi, pecel lele, nasi liwet Solo. Aneka tajil jadul seperti kolak candil ubi ungu juga disediakan untuk pilihan menu berbuka. Salah satu menu berbuka puasa yang banyak dicari warga juga adalah sate ayam jumbo atau dakoci yang dijual di Pasar Takjil Kampung Sunda, Bali, Denpasar. Potongan ayam filet ditusuk pada tusuk sate yang panjang, kemudian dibakar hingga kecoklatan dan mengeluarkan aroma khas yang menggugah selera. Saat dibakar, daging ayam dilumuri berbagai varian saus, mulai dari pedas, barbeque, mayones. Satu tusuk dakoci dijual dengan harga Rp25.000. Sungguh menggiurkan ya, tadi kita lihat nih bagaimana situasi jelang berbuka puasa. Ada jurnalis Kompas TV yang punya sejumlah referensi untuk menu berbuka. Kita lihat langsung dari Jakarta, kita sapa ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Roy Ilman. Dan juga dari Bandung, Jawa Barat ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Saya ke Fedriska dulu nih yang ada di nasi kapau ya, begitu ya. Kalau di sana kondisinya seperti apa dan boleh nggak sih nitip Fedriska dibungkusin gitu satu? Ya Yasir, kalau misalkan kemarin kita jajanan next level untuk buka puasa, kalau hari ini kita kembali ke masakan Nusantara, di mana saat ini saya berada di Pasar Senen yang saya akan mencoba makanan nasi kapau. Tapi tidak hanya makanan nasi kapau, tapi juga beragam takjil khas Sumatera Barat, di mana di sini di sebelah saya ini ada lamang tapai. Ini adalah lamang yang mana isinya terbuat dari ketan ataupun beras ketan putih yang diisi dengan santan, kemudian juga nanti diberi topping tape dari beras ketan hitam. Tidak hanya lamang tapai yang juga menjadi takjil ataupun dessert penutup untuk buka puasa, tapi beragam juga Yasir. Ada menu takjil di sini. Di sini ada kue talam yang mana ini rasanya manis, kemudian ada nagasari, kemudian ada lemper. Dan yang ini sebetulnya ini adalah masakan ataupun sajian khas di rumah saya. Kalau misalkan saya berbuka di rumah, ini adalah kue bugis, lepat bugis isinya, di mana ini adalah beras ketan yang diisi dengan gula merah. Kemudian ada juga ini kue lupis
Dan ini juga sebetulnya makanan khas di rumah saya, ini adalah onde-onde. Kalau misalkan di Jakarta disebutnya di Klepon, tapi kalau misalkan di Minang ini disebutnya onde-onde ya, bukan onde-mande ya Sir. Nah, tidak hanya takjilan ataupun makanan pembuka untuk berbuka puasa, tapi di Pasar Senen juga menyajikan beragam masakan khas Kapau, Nagari Kapau. Jadi Kapau ini adalah nama daerah di Bukit Tinggi, sehingga memang masakannya cukup berbeda dengan nasi Padang pada umumnya, di mana kalau misalkan di nasi Kapau ini sendiri sajian agak kuning yang mana lebih. Jadi memang ini sangat sedap sekali. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, seperti apa penampakan dari lauk-lauk kapau yang ada di Pasar Senen ini. Di mana di sini ada gulai tambusu. Gulai tambusu ini adalah gulai usus yang kemudian diisi dengan tahu dan juga telur. Kemudian ada juga gulai ayam, kemudian ada cincang, kemudian ada juga gulai ayam. Jadi memang beragam sekali, Yasir, menu yang ada di Pasar Senen ini. Jadi bagi Anda sanak-sanak yang ada di rantau, yang ada di Jakarta, kalau misalkan pengen merasakan buka puasa dengan sajian khas Minangkabau, mengingatkan kita kembali ke masakan kita yang ada di rumah, Anda boleh datang ke Pasar Senen. Onde-mande, jangan lupa ya Fetriska, tadi titipan saya tolong dibungkus satu gulai tambusunya ya untuk berbuka puasa nanti. Dari Bandung kita dari Jakarta maksud saya kita bergeser ke Bandung, ada Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama. Vida, kalau di Imah Babaturan ini yang paling diminati warga apa? Betulkah ini ada oseng cumi yang menggugah selera di sana? Ada oseng cumi yang menggugah selera, betul ya Sir dan juga saudara. Tapi ada juga menu-menu Nusantara lain yang bisa dibilang ini adalah menu-menu comfort food atau masakan rumahan. Masakan yang biasa dimasakin sama ibu kita di rumah. Nah ya Sir, kalau di Imah Babaturan ini mungkin bisa dibilang ini termasuk salah satu resto yang cukup legend di kota Bandung karena sudah berdiri sejak 2015 lalu. Dan yang menarik ya Sir, ini memadukan antara kuliner tradisional dengan suasana modern. Yang menarik ini juga Yasir dan juga saudara, kalau di Imah Babaturan di sini kerupuknya gratis Yasir. Jadi dipajang seperti ini nih, toples-toples kerupuknya kita bisa ambil sepuasnya karena kita tahu sendiri ya Yasir dan juga saudara ya, kalau orang Indonesia rasanya nggak afdol makan tanpa kerupuk. Tapi Yasir, buat lebih lengkapnya kita langsung saja ajak ngobrol ownernya atau pemilik dari Imah Babaturan, ada Mbak Anggi di sini. Halo Mbak, selamat sore. Halo, selamat sore. Mbak, ini ada banyak sekali ya Mbak menu di sini. Sebetulnya specialty-nya tuh apa aja sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin? Apanya? Specialty-nya. Oke, kita tuh masakan rumahan sebenarnya seperti yang tadi dibilangin juga. Tapi kita tuh punya menu mingguan yang menunya kita ganti-ganti setiap minggu. Jadi nggak bosan kalau teman-teman datang sini setiap hari juga nggak akan bosan karena menunya akan ganti-ganti terus. Menunya ganti-ganti terus. Nah kalau minggu ini apa nih Mbak menu spesialnya kalau gitu? Nah menu mingguan minggu ini tuh ada pecel lele file. Ini ya? Iya, ini pecel lele file. Jadi tanpa duri ya. Jadi anak kecil pun biasanya seneng makan ini gitu. Kemudian juga kita punya ada nasi kondangan. Nasi kondangan yang ini ya? Iya, nasi kondangan itu biasanya nasi-nasi yang ada di kawinan kalau zaman dulu gitu loh. Jadi kita agak bernostalgia dengan ini ya? Ada kakap asam manis, terus ada kentang Mustafa, ada ayam suwir biasanya gitu ya kalau di kawinan zaman dulu gitu. Kemudian kita punya, ini juga beserta supnya ya. Lengkap ya? Iya, terus juga ada nasi liwet Oslo. Sebenarnya iya, nasi liwet Solo sebenarnya, tapi kita namain menunya nasi liwet Oslo gitu. Itu comfort food juga, banyak yang suka juga. Kemudian yang terakhir menu mingguannya ada soto Bandung karena Bandung tuh lagi dingin banget belakangan ini, jadi kayak kita butuh sesuatu yang hangat-hangat, ya udah kita keluarin deh menu soto Bandung buat minggu ini gitu. Jadi menu mingguannya sesuai dengan situasi dan kondisi kota Bandung juga ya. Katanya ini kalau nasi apa sih namanya? Nasi kondangan. Ini karena sedang merayakan Ramadan, betul ya Mbak ya. Betul. Wow, terus ini juga di sini ada oseng-oseng lidah sapi. Dan ini yang tadi Mas Yasir tanya ini adalah cumi cabe ijo. Nah itu tadi menggugah selera semua ya Yasir dan juga saudara. Saya juga di sini tidak hanya tentunya main course ya, tapi udah siap juga nih ada peyem goreng sama ada candil ubi ungu. Perut saya udah keroncongan, tapi tentunya nungguin azan. Yasir, kembali ke Anda. Tahan dulu untuk waktu berbuka ya. Terima kasih Vida Alatas dan juga sebelumnya ada Fedriska yang melaporkan referensi untuk berbuka puasa.
Tetap bersama kami, saudara. Usai jeda, kami akan ajak Anda ngabuburit sambil berburu takjil berbuka puasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat yang menawarkan beragam kuliner yang bisa jadi pilihan. Sandown Market menawarkan berbagai aneka takjil mulai dari jajanan tradisional hingga penganan kekinian. Selain menyuguhkan ragam kuliner, pengunjung juga bisa mengikuti aktivitas olahraga, pertunjukan musik hingga melakukan cek kesehatan. Kita sapa jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Julian Fernando di sana. Asri, kasih kami rekomendasi makanan buka puasa. Kalau bicara soal rekomendasi, saya kalau Gen Z dan suka yang manis-manis, saya pilih salah satu tenan ataupun juga jenis makanan yang dijual di Sandown Market ini. Ini namanya Pang Waffle. Nah, ini merupakan waffle tapi yang sempat viral, dan ini adalah makanan khas Thailand sebenarnya, pernah viral di Thailand. Dan ini adalah bisa ataupun juga cocok untuk menjadi menu berbuka puasa atau menu takjil karena rasanya yang manis dan juga banyak varian rasa yang bisa disajikan di sini. Nah, lebih lengkap kita akan tanya ke penjualnya. Halo Mas, maaf ganggu, boleh tahu namanya siapa? Erlan, Kak. Mas Erlan, saya pengen tahu dong, ini Pang Waffle itu terbuat dari apa aja sih? Dari tepung original dan dalamnya keju mozzarella. Terus ada topping-topping macamnya juga. Saya mau bikin sepasang nih, ini kan bentuknya sendal. Pengen dibikin sepasang bisa ya? Kak. Kita boleh lihat juga cara pembuatannya? Boleh Kak, silakan Kak. Nah, ini boleh dijelasin? Ini apa? Boleh dijelasin ini lagi proses apa, Mas? Pemanasan dulu, biar dia nggak lengket Kak. Variannya banyak sekali, varian rasanya banyak sekali, tidak hanya Pang Waffle tapi juga ada potato cheese bread, kemudian juga ada makanan-makanan lain yang memang sangat menarik untuk menjadi sajian berbuka puasa atau takjil. Saya tadi sudah pilih satu pasang Pang Waffle dan saya juga pilih kayaknya ingin topping yang karamel biskuit ya. Karamel biskuit. Nah, pilihannya juga banyak saudara, bisa Anda lihat di sini ada sprinkle choco, kemudian creamy srikaya dan lain sebagainya. Sambil membuat juga ini kita kayak proses pembuatannya kurang lebih sekitar 2-3 menit saja dan sudah bisa langsung nanti disajikan untuk menjadi menu berbuka puasa. Kembali ada di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Julian Fernando dari GBK Jakarta. Terima kasih dan Kompas Petang masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Saudara, salah satu menu berbuka puasa yang banyak diminati adalah nasi kapau di Keramat Senen, saudara. Berbagai aneka lauk khas nasi kapau disajikan sejumlah pedagang di kawasan Keramat Senen ini, saudara. Di antaranya dendeng balado, dendeng sapi hijau, kemudian juga ada berbagai masakan olahan gulai. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permade. Dan saya Yasir Nenek Ahmad. Terima kasih, sampai jumpa.